Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala diberikan limpahan rahmat, kasih sayang dan taufik sehingga pada malam hari ini kita masih bisa bertemu di Masjid Namira Lamongan yang kita cintai ini. Mudah-mudahan rawuh panjenengan ke masjid ini dicatat oleh Allah sebagai pemberat timbangan amal kebaikan di akhirat kelak. Wassalatu wassalam ala Rasulillah. Semoga salawat serta salam juga tercurahkan kepada junjungan kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya serta seluruh umatnya yang setia berjalan di atas sunnah dan ajarannya. Jangan lupa mendoakan saudara-saudara kita kaum muslimin yang ada di Palestina, mudah-mudahan diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimenangkan atas musuhnya. Yang sakit semoga disembuhkan Allah, yang wafat semoga diterima sebagai syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah memberikan kemenangan bagi kaum muslimin yang ada di Palestina. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa kita ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh pengurus Yayasan Masjid Namira dan Takmir Masjid Namira. Mudah-mudahan apa yang panjenengan upayakan demi tegaknya majelis ilmu dan makmurnya masjid ini, semua itu dicatat oleh Allah sebagai pemberat timbangan amal kebaikan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kitab sahabat yang saya bawa biasanya itu mungkin sudah bisa dikatakan seluruh nama-nama sahabat sudah saya sampaikan. Mungkin ada satu dua yang belum saya sampaikan. Tapi secara umum sudah saya sampaikan semua di majelis yang mulia ini. Maka pada pembahasan kali ini saya tetap menyampaikan sirah, tapi sejarah tentang Masjidil Aqsa, sejarah tentang Baitul Maqdis, sejarah tentang Palestina. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Cerita ini bermula dari Nabiullah yang mulia, Khalilullah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim lahir di negeri Irak, di kerajaan Babilonia. Pada waktu itu masyarakatnya penyembah patung, punyai ajaran pagan, menyembah dewa-dewa. Di tempat itulah Nabi Ibrahim lahir. Zaman berlalu, Nabi Ibrahim diangkat jadi Rasul, mendakwakan Islam, mengajak Tauhid, dimusuhi oleh kerajaan Babilonia. Sehingga puncak klimaksnya adalah beliau dipersekusi, disiksa oleh Raja Zalim yang bernama apa? Namrud. Usapal kabeh gini ceritanya. Disiksa Raja siapa tadi namanya? Namrud, dibakar hidup-hidup. Singkat kata, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim hijrah. Hijrah kemana? Hijrah kemana Nabi Ibrahim? Hijrah ke Syam, ke Palestina. Syam sekarang itu adalah 4 negara: Palestina, Zordania, Lebanon, Syria. Yahudi Israel nggak usah dibahas, kita nggak kita akui itu ya. Jadi 4 sekarang ini, yaitu Palestina, Zordania, Lebanon dan Suriah.
Jadi setelah Nabi Ibrahim hijrah di Palestina, ya, dengan istrinya yang bernama Siti siapa? Siti Sarah. Gak punya anak, singkat kata berangkat ke Mesir karena ada suatu hal, ceritanya panjang. Kemudian Siti Sarah diberi hadiah oleh Raja Mesir yang namanya Siti siapa? Hajar. Karena Raja Mesir tahu Siti Sarah ini orang pilihan, gak bisa digoda, tidak bisa dirusak kehormatannya. Akhirnya Raja Mesir ini ngasih hadiah Siti Sarah, seorang wanita bernama Siti Hajar. Ceritanya panjang, itu singkat-singkatnya saja. Balik ke tanah Palestina, Siti Sarah gak punya anak, maka Siti Sarah memberikan budaknya yang bernama Siti Hajar kepada Ibrahim alaihissalam. Dan akhirnya Ibrahim memiliki anak dari Siti Hajar bernama siapa? Bernama siapa? Ismail. Ya, kemudian Siti Sarah merasa cemburu dan atas hikmahnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim hijrah ke mana? Ke Mekah. Bersama Siti Hajar, bersama anaknya yang masih balita bernama siapa? Ismail. Ya, langsung Nabi Ibrahim balik ke Syam. Siti Sarah mengatakan, "Ya Ibrahim, ya Ibrahim." Ibrahim tidak menoleh balik. Sampai akhirnya Siti Hajar paham dan Siti Hajar mengatakan, "Allahu amaraka bihadza." Apakah Allah yang memerintahkan kamu wahai Ibrahim? Iya. Setelah itu Siti Hajar paham dan Siti Hajar mengatakan, "Idzan lan yudayyi'an Allah." Kalau begitu Allah nggak mungkin menyanyiakan saya, yaitu aku dan anakku. Singkat kata, Hajar dan Ismail tinggal di mana? Di Makkah. Nanti nikah sama wanita Arab dan seterusnya. Kembali ke Syam. Kemudian Nabi Ibrahim punya anak dari Siti Sarah. Siapa namanya? Ishak. Nah, jadi Ismail ada di Mekah, Ishak ada di Palestina. Ya. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ada perbedaan versi sejarah. Menurut umat Islam yang disembelih adalah Ismail. Menurut orang-orang non-Islam, ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, yang disembelih adalah Ishak di Qubatus Sokhra. Terjadi perselisihan pendapat. Ya, umat Islam mengatakan siapa? Ismail yang disembelih. Singkat kata, saya nggak mau detil, ini poin-poin penting saja yang saya sampaikan ini. Kemudian Nabi Ibrahim balik ke Mekah. Sebenarnya sudah terjadi bolak-balik ke Mekah, tapi yang saya inginkan adalah yang ini saja. Balik ke Mekah dan Ismail sudah dewasa, sudah berkeluarga, sudah punya istri dan keturunan. Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Pondasinya sudah ada. Ya, tapi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail meninggikan pondasinya Ka'bah, sehingga dimutlakkan yang mendirikan Ka'bah adalah Ibrahim dan Ismail. Setelah itu Nabi Ibrahim ya berdoa kepada Allah ya agar hatinya manusia ini condong ke Mekah. Makanya sekarang ini orang-orang kena doanya Nabi Ibrahim, semuanya ini rindu, ingin dan berbondong-bondong berusaha ke Mekah, baik haji maupun umroh. Itu kena doanya Nabi Ibrahim setelah bangun Ka'bah. Oke, selesai Ibrahim sama Ismail ya meninggalkan prasasti bersejarah yaitu Ka'bah. Oke, sekarang kita tinggalkan tanah Mekah. Sekarang balik ke mana? Halo? Balik ke Palestina. Pada waktu itu Palestina sudah dihuni oleh bangsa Arab, Kan'aniyun. Ya, belum lahir Yahudi, belum lahir. Belum lahir Yahudi. Sudah ada orang Arab di sana ya. Namanya bangsa apa tadi? Kan'aniyun, biar gak salah paham. Ya, Yahudi belum lahir. Bahkan Bani Israel belum lahir. Di sana sudah ada bangsa Kan'aniyun. Oke. Ishak punya anak. Namanya siapa? Halo? Israel. Nabi Ishak punya anak namanya Nabi Israel. Nabi Israel maksudnya Nabi siapa? Yakub. Israel itu nama lainnya Nabi Yakub. Punya anak Yakub.
alaihi salam. Jadi Nabi Ibrahim punya anak Ismail jadi nabi, punya anak lagi Ishak jadi nabi, Ishak punya anak Nabi Yakub atau Israel jadi nabi. Kan gitu nggih. Nabi Israel ini Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa sudah dibangun Ustaz? Belum. Sabar, tak ceritakan sebentar lagi. Apa yang terjadi ikhwatal iman? Nabi Ishak melahirkan punya anak namanya Nabi Yakub atau Nabi Israel alaihissalam. Nabi Yakub ini mempunyai 12 anak yang nantinya menjadi Bani Israel. 12 anak ini ceritanya bagaimana? Pada waktu itu Nabi Yakub seneng sama anak pamannya, putri pamannya. Pamannya beliau namanya Laban, bukan Lakban. Apa tadi namanya? Laban. Berkata kepada pamannya, wahai paman, aku ingin menikahi putrimu. Ya, paman. Kemudian kata Laban, enggak apa-apa Ibrahim. Nabi Yakub atau Israel pengen menikahi putri pamannya yang bernama siapa? Ya bernama Rahel. Rahil atau Rahel. Maka kata pamannya, enggak apa-apa, kamu harus bekerja dulu bersamaku 7 tahun. Saking ya karena memang cinta, bekerja 7 tahun, setelah itu dinikahkan. Ternyata pamannya tidak menikahkan dengan Rahel. Pamannya menikahkan dengan Leah. Leah itu siapa? Mbak Yunya Rahel. Jelas kira-kira? Mbak Yunya, karena nggak boleh ngelangkai dulur tua, ngono lah nek jare wong Lamongan. Gini mboten? Jelas kira-kira? Saged dilanjut? Oh, ternyata dinikahkan sama Leah. Bukan kepada siapa tadi? Rahel. Loh paman, aku pengennya sama Rahel, bukan sama Leah. Hei Yakub, ini tradisi kita, nggak boleh dulur tua dilangkai. Nah, nek ana wong Lamongan nglakoni kayak ngono, ya berarti ikut cerita iki berarti. Dulur tua gak oleh dilangkai. Kembali ke materi, akhirnya Nabi Yakub terpaksa nikah sama Leah dan akhirnya terjadi rumah tangga. Tapi Nabi Yakub, Israel, cintanya sama si Rahel. Maka ngomong lagi sama pamannya, paman aku pengen nikah sama Rahel. Ya tidak apa-apa, kamu harus kerja sama aku 7 tahun. Setelah 7 tahun, benar akhirnya Nabi Yakub dinikahkan sama Rahel. Alhamdulillah. Kita ikut senang mendengar cerita itu. Akhirnya cintanya kesampaian. Loh Ustaz, kok dulur kok oleh dinikahno? Iku syariat umat terdahulu. Syariat umat terdahulu membolehkan 2 adik kakak putri dinikahi 1 orang, boleh itu zaman dulu. Oke ya? Kemudian dari Leah ini Nabi Yakub punya anak 6. Punya anak berapa? 6. Siapa saja anaknya Nabi Yakub dari Rahel dari Leah? Berapa tadi jumlahnya? 6 ini. 1, Ruben. Ruben itu nama Yahudi. Makanya ada banyak orang-orang Yahudi yang namanya Ruben. Yang nomor 2 adalah siapa? Simon atau Simon. Makanya orang Israel sering punya nama Simon. Termasuk Perdana Menteri Israel ada yang namanya siapa? Simon Peres. Antum masih hafal semua itu ya. Kemudian yang nomor 3 namanya Lewi. Lewi inilah nanti yang menurunkan Nabi Musa. Yang nomor 4 Yahuda. Yahuda ini nanti yang terkenal dengan sebutan anak turunannya menjadi orang-orang Yahudi. Kemudian yang nomor 5 Zebulon. Kemudian nomor 6 Issakhar 6. Sedangkan Rahel gak punya anak. Dia berdoa terus gak punya anak. Maka Rahel ini punya budak namanya Bilha. Bilha ini dikasihkan oleh Rahel kepada Nabi Yakub. Karena dia merasa gak punya anak, ya sudahlah budakku wanita ini tak kasihkan kepada Yakub. Akhirnya Yakub dari budaknya Rahel punya anak 2. Namanya Dan. Nomor berapa berarti ini? 7. Nomor 8 Naftali. Makanya kemarin Perdana Menteri Israel sebelum siapa sekarang ini? Benyamin Netanyahu, Naftali. Sebelumnya
Sebelumnya Benyamin Netanyahu kalah, ganti Naftali, sekarang balik lagi Benyamin Netanyahu. Kemudian si Lea punya budak, dikasihkan Yakub. Punya anak lagi. Namanya yang nomor berapa berarti? 9 ya. Nomor 9 namanya Jad atau Gad. Nomor 10 namanya Asyir. Kasihan Rahel belum punya anak. Padahal dia itu yang disenangi sama siapa? Sama siapa? Yakub. Rahel terus berdoa pengen punya anak. Terus berdoa. Yakub pun berdoa pengen punya anak dari Rahel. Dan jari ini wong Lamongan, Rahel ini menangguri. Ngerti menangguri? Lakoni menangguri. Rahel ini punya anak 2, yaitu nomor 11 dan nomor 12. Betul? Yang nomor 12 namanya? Yusuf. Yang nomor 12 namanya Benyamin. Oke. Lah, perhatikan, Nabi Yakub inilah yang mendirikan Baitul Maqdis atau mendirikan Masjidil Aqsa. 40 tahun setelah kakeknya bangun Ka'bah. Nabi menceritakan bahwa Ka'bah itu ya didirikan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kemudian 4 tahun berikutnya didirikan dalam Masjidil Aqsa oleh Nabi Yakub. Ini belum Masjidil Aqsa yang nanti didirikan Nabi Sulaiman ada lagi. Tapi yang pertama kali bangun Masjidil Aqsa adalah siapa tadi? Nabi Yakub atau Israel alaihissalam. Jelas sampai sini? Ceritanya panjang, Nabi Yusuf dipersekusi, Nabi Yusuf didolimi, terlunta-lunta sampai akhirnya Nabi Yusuf terdampar di Mesir. Bagaimana ceritanya Nabi Yusuf? Jangan sekarang, kapan-kapan tak ceritani khusus ceritanya Nabi Yusuf. Dawa nek diceritakno saiki. Setuju? Nek gak setuju ya aku mulai wae. Kudu setuju. Gitu? Oke, nanti kapan-kapan tak ceritano ceritanya Nabi Yusuf secara khusus. Akhirnya singkat kata secara terlunta-lunta luar biasa Nabi Yusuf mengalami ujian-ujian luar biasa. Tapi tak odono singkate wae. Ceritanya Nabi Yusuf itu ada pada bajunya. Siapa yang enggak apal ceritanya Nabi Yusuf, apalkan bajunya Nabi Yusuf. Karena dalam ceritanya Nabi Yusuf ada 3 baju. Paham enggak iki? Tak ulangi lagi ya. Ceritanya Nabi Yusuf itu dawa. Tapi nek sampeyan kerepotan atau kangelan ngapalno, inget-inget 3 bajunya Nabi Yusuf. Karena dalam kisah itu disebutkan ada 3 bajunya Nabi Yusuf. Baju yang pertama, baju yang dilumuri darah bohong. Betul toh? Itu awal-awal Nabi Yusuf terlunta-lunta, tersiksa, diintimidasi, dawa urusan itu. Sampai akhirnya Nabi Yusuf di Mesir. Di Mesir, di penjara, di Mesir jadi budak. Akhirnya lumayan dikatrol hidupnya, rada enak didik. Dipek dadi anak angkat oleh seorang menteri, betul toh? Gak cukup di situ, ternyata di situ digodoh sama istri ini menteri. Jenenge sapa? Jenenge sapa? Jari sampean jenenge Zulaikha, kan gitu kan? Jari sampean loh iku. Akhirnya apa yang terjadi? Digoda. Inilah timbul baju yang kedua. Baju yang sobek dari arah belakang. Gitu? Wes terus Nabi Yusuf di penjara, dawa urusannya terakhir. Nabi Yusuf ternyata tersucikan namanya, dia jadi menteri. Baju yang terakhir adalah baju yang dikasihkan kepada saudaranya untuk dibawa ke Palestina untuk menyembuhkan ayahnya yang bernama Nabi Yakub. Akhirnya Nabi Yakub bisa melihat lagi. Singkat kata, seluruh Bani Israel tadi itu 12 menyesal, minta maaf ke Nabi Yusuf. Akhirnya Nabi Yakub plus Rahel dan seluruh anak turunnya 12 tadi hijrah ke Mesir. Kan gitu nggih? Palestina ditinggalkan, hidup ke Mesir. Dan Nabi Yusuf menjadi menteri logistik, menteri pangan, pertanian, pangan lah pokoknya. Ceritanya panjang, sedangkan Masjidil Aqsa masih ada. Dibangun oleh siapa tadi? Nabi Yakub. Di Mesir turun-temurun, sampai zamannya Nabi Musa. Wah, zaman Nabi Musa ini, Fir'aun mimpi. Mimpinya panjang yang ceritanya, intinya menurut mimpi itu, ya Bani Israel akan merebut kekuasaan Fir'aun.
Fir'aun marah, ada dekrit. Dekrit apa? Seluruh bayinya Bani Israel harus dibunuh. Karena Fir'aun itu mimpi ada api yang menjalar dari Baitul Maqdis menuju Mesir. Seluruh bangsa Kipti, bangsanya Fir'aun terbakar semuanya. Tapi rumahnya Bani Israel gak ada yang terbakar. Fir'aun sadar dari mimpi, oh berarti Bani Israel ini akan kudeta. Maka seluruh bayinya Bani Israel harus dibunuh. Maka dibunuh semuanya, bayi-bayinya Bani Israel. Ya, padahal dulu di zaman Nabi Yusuf nggak ada masalah. Bahkan Nabi Yusuf jadi apa? Menteri. Tapi zaman berlalu ratusan tahun itu, bukan 1 hari 2 hari. Itu zaman berlalu panjang sekali. Pergolakan politik Mesir juga berubah. Sekarang yang jadi pimpinan adalah Fir'aun, kan gitu kan? Akhirnya seluruh bayi dibunuh-bunuh. Terus kemudian akhirnya Bani Israel menipis karena banyak yang mati. Budak-budak yang menjalankan ya jadi kuli, jadi babu, Bani Israel entek kabeh. Akhirnya ngomong sama Fir'aun, wahai Raja Fir'aun, ini Bani Israel yang kita jadikan budak, jadikan pekerja ini hampir punah. Karena bayinya disembelih kabeh, gak ono regenerasi. Akhirnya muncul dekrit berikutnya. Apa dekrit berikutnya? Gantian, setahun sembelih, setahun dibiarkan hidup. Nabi Musa lahir waktu penyembelian. Jelas? Jelas? Nabi Harun lahir tidak waktu penyembelihan. Makanya Nabi Harun gak ada kisah-kisah dikejar. Padahal dulurin Nabi Musa. Nabi Musa lahir di masa penyembelian. Singkat kata Nabi Musa justru atas izin Allah malah ya hanyut bukan hanyut, kentir lah ya. Bahasa Indonesianya kentir itu apa? Duduk hanyut lah kelep. Sing paling tepak kentir. Itu basa wong Lamongan, betul tak? Akhirnya apa tadi? Apa Bang? Bayinya Nabi Musa kentir nanggone kerajaan Fir'aun. Singkat kata panjang ceritanya, terjadi dinamika yang luar biasa. Nabi Musa kecil lahir di istana, hidup di istana, dibesarkan di kerajaan Fir'aun. Terus waktu dewasa Nabi Musa membunuh orang Kipti. Betul toh? Dikejar-kejar sama tentara Mesir, lari ke Madian. Betul. Itu Masjidil Aqsa masih ada, tapi sesuai dengan bangunannya siapa tadi? Nabi Yakub, durung Nabi Sulaiman. Sabar sih ceritanya dawa iki. Apalagi cerita Masjidil Aqsa sampai 2023. Iki dawa. Ya harusnya ada pertemuan lagi atau daurah begitu. Iki tak cepet-cepet no iki, tak putih-putih tok sing tak pek iki. Sampai mana tadi? Nabi Musa pelari ke Madian ketemu Nabi Su'aib. Mohon maaf, saya ralat. Ketemu sama 2 wanita, betul? Betul apa enggak? Intinya menikah dengan salah satunya. Lama di sana beberapa tahun, balik ke Mesir. Waktu balik ke Mesir di Bukit Tursina kalau nggak salah ya. Itu Nabi Musa mendapatkan apa? Wahyu, diangkat jadi rasul pertama kali itu. Nabi Musa dapat rasul dan disuruh dakwah jadi dijadikan rasul, diperintahkan Allah mendakwai Fir'aun. Idhab ila Fir'aun. Pergilah ke Fir'aun. Berangkat mendakwai Fir'aun terjadi terjadi gesekan dengan Fir'aun. Ceritanya panjang, Nabi Musa ngejak Fir'aun untuk menyembah Allah saja, sehingga terjadi gesekan, bahkan tidak hanya gesekan, tabrakan pemikiran antara Nabi Musa yang mengajak tauhid sedangkan Fir'aun ngajak ke syirik. Bahkan Fir'aun mengangkat dirinya sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Ceritanya panjang dan banyak dinamika silih berganti. Ringkasnya nih, Nabi Musa dikejar-kejar Fir'aun. Kan gitu nggih ringkasnya ya. Nabi Musa dikejar-kejar Fir'aun beserta Bani Israel. Dikejar-kejar sampai Nabi Musa membawa Bani Israel, di depan sudah ada Laut Merah. Di depan sudah ada Laut Merah. Sedangkan di belakang ada tentara Bani Israel. Nggak ada jalan. Ya, al-aduwu wara'ahum wal bahru amamahum. Ya, musuh ada di belakang, sedangkan lautan ada di depan. Allah perintahkan ke Nabi Musa, pukullah tongkatmu.
Tongkatnya Nabi Musa dipukul, langsung terbelah Laut Merah. Laut Merah itu jangan dikira kayak Bengawan Solo. Cuma sini sama situ nyebrang selesai. Panjang Laut Merah ini. Coba sama lihat petanya Laut Merah. Jadi jangan dikira terus nyebrang kayak Bengawan Solo dari pinggir yang sebelah kanan ke pinggir sebelah kiri. Ini laut, bukan kali. Jadi panjang. Maka Nabi Musa sama Bani Israel terus sampai mendarat di tanah Syam. Mendarat di tanah Syam. Wallahu alam kurang lebih sekarang di wilayah Zordania. Sebagian para ahli sejarah mengatakan bahwa penyeberangan itu terjadi di Teluk Aqabah. Antara gurun Sinai, antara semenanjung Sinai dengan Zordania sekarang. Nyampe di daratan Syam tersebut, sedangkan tentaranya Fir'aun dan Fir'aun sendiri masih ada di tengah. Kemudian Allah jadikan laut itu balik lagi. Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam. Itu di Palestina diisi kaum Jabbarin, kaum yang kuat, kaum yang perkasa, kaum yang gede-gede raksasa gitu loh. Nyampe di daratan itu Nabi Musa membawa Bani Israel pengennya balik ke Palestina. Di tengah perjalanan, perhatikan, di tengah perjalanan Bani Israel ini melihat ada kaum-kaum penyembah berhala. Bani Israel ngomong ke Nabi Musa, padahal baru saja diselamatkan Allah. Bani Israel mengatakan, ya Musa, ij'al lana dzata anwati, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Wahai Musa, buatkan untuk kami sesembahan sebagaimana orang-orang itu juga punya sesembahan-sembahan. Nabi Musa marah. Innakum qaumun tajhalun. Kalian ini orang-orang bodoh. Terus Nabi Musa ngejak mereka kembali ke Baitul Maqdis. Ayo kita kembali ke Baitul Maqdis. Ayo kita kembali ke tanah Palestina. Sedangkan di Palestina ada kauman Jabbarin, kaum yang gede, yang kuat, yang luar biasa. Gak ada yang mau Bani Israel. Gak ada yang mau. Inna fiha qauman jabbarin. Sesungguhnya di sana ada kaum Jabbarin, kaum yang kuat perkasa. Kami enggak mau, wahai Musa. Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Kamu saja dan Tuhanmu berangkat ke tanah Palestina, perang sana. Kita duduk di sini menunggu kemenanganmu. Balelo Bani Israel. Enggak mau. Karena enggak mau, maka Allah hukum Bani Israel yatihuna fil ard. Linglung, muter-muter di padang pasir. Berapa tahun? Halo? Halo, halo? Berapa tahun? Ada yang tahu? Pinten? 40 tahun. Muter-muter di padang pasir. Karena melanggar aturannya Nabi siapa tadi? Sampai Nabi Musa wafat. Dan ceritanya banyak. Saya belum menceritakan Nabi Musa dipanggil Tuhannya. Terus mereka nyembah apa? Bani Israel nyembah apa? Anak sapi, panjang ceritanya. Disuruh nyembelih sapi betina. Bolak-balik. Sampai akhirnya mereka ini sering tanya ini, tanya itu, tanya ini. Sampai akhirnya mereka hampir gak jadi melaksanakan perintahnya Nabi Musa. Intinya, kesimpulannya di situ. Bani Israel selalu balelo. Ya itu ya. Kemudian Nabi Musa wafat. Maka Nabi setelah Nabi Musa namanya Nabi siapa? Nabi Yusak bin Nun. Nabi siapa? Yusak bin Nun. Mereka akhirnya mau diajak Yusak bin Nun. Ayo kita menuju Baitul Maqdis. Ayo kita kembali ke tanah kita. Tanahnya bapak kita dulu Yakub di sana gitu. Akhirnya mereka berangkat ke sana. Mau terjadilah pertempuran antara kaum Jabbarin yang gede-gede perkasa tadi dengan pasukannya Bani Israel yang dipimpin oleh seorang nabi. Namanya siapa? Yusak bin Nun. Yusak bin Nun ini teman dekatnya Nabi siapa? Nabi Musa, pengawalnya Nabi Musa. Yusak bin Nun ini. Tapi Nabi bukan Rasul. Nabi itu melanjutkan syariatnya Rasul. Ya dia sendiri tidak membawa syariat baru. Akhirnya hampir menang Yusak bin Nun dengan Bani Israel, hampir menang. Ternyata matahari hampir tenggelam, Pak.
Maka Nabi Yusak bin Nun berdoa kepada Allah, ya Allah, hentikanlah matahari ini, jangan ditenggelamkan dulu, biarkan kami menang dulu. Akhirnya Allah tahan mataharinya, dan Nabi Yusak bin Nun membawa Bani Israel berhasil mengalahkan kaum Jabbarin, memasuki kota Palestina. Setelah perang usai, ghanimah rampasan perang dikumpulkan. Ternyata api nggak datang-datang, karena perhatikan saya, ini penting. Seluruh nabi terdahulu diharamkan ngambil rampasan perang, seluruhnya, kecuali Nabi Muhammad dihalalkan rampasan perang. Sehingga zaman dulu kalau rampasan perang dikumpulkan, itu datang api membakar api itu. Tapi waktu itu api nggak mau membakar, Kata Yusak bin Nun, ada yang korupsi kalian ini. Kenapa api nggak mau membakar rampasan perang ini? Benar, ternyata setelah diteliti ada yang korupsi. Akhirnya setelah diambil baru terbakar. Setelah itu ada di bangsa Bani Israel balik ke tanah mana tadi? Tanah Palestina. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian setelah itu mulai mereka balelo dari ajarannya Nabi Musa, dihantam oleh kaum yang lain. Ya, dihantam oleh kaum yang lain, dan akhirnya mereka terbuang lagi dari tanah Baitul Maqdis atau tanah Palestina. Maka mereka keluar lagi dari kota Palestina. Kemudian ikhwatal iman, setelah mereka keluar gak punya negara. Ini terjadi kapan Ustaz? Terjadi sebelum Masehi. Nabi Isa saja belum lahir. Nabi Sulaiman saja belum lahir. Nabi Dawud saja belum lahir. Ini zamannya Nabi Musa tadi. Sampai akhirnya Bani Israel terlunta-lunta berabad-abad, ratusan tahun, ya, nggak punya negara. Sampai akhirnya mereka ngomong ke nabinya. Ada di Al-Quran ini cerita ini. Nabinya ini nggak disebutkan namanya, tapi para ulama menafsiri nabi yang dimaksud di Al-Quran itu namanya Nabi Samuel. Nabi siapa, Didi? Nabi siapa? Samuel. Ib'ats lana malikan nuqatil fisabilillah. Wahai Nabi Samuel, tunjuk seorang raja. Sudah kita capek di luar, terlonta-lantung, nggak punya negara, kita pengen berperang, kita pengen balik ke tanah Palestina. Akhirnya ditunjuklah seorang raja. Itu tanah Palestina dikuasai orang gede-gede, kuat-kuat itu, kaum Jabbarin. Pertanyaannya, siapakah raja yang ditunjuk Nabi Samuel tadi? Namanya ada di Al-Quran. Raja siapa? Loh, kok gak nasi ngerti gitu? Siapa raja yang ditunjuk itu? Namanya Raja Tolut. Kok kayak ini gak pernah kerungun? Padahal Tolut itu ada di Al-Quran loh. Ada apa enggak? Ada. Nah di sini kan banyak penghafal Quran itu. Oke ya, Tolut. Pertama Bani Israel gak gelem, sopo Tolut ini, gak punya duit, bukan orang yang punya tahta, gak disetujui. Tapi Nabi Samuel meyakinkan memang ini pilihan Allah. Akhirnya Tolut melawan kaum Jabbarin yang ada di mana tadi? Di Palestina. Kau pedi pakai raksasa ngono. Sopo rajane jenenge? Ada di Al-Quran. Sopo jenenge? Jalut. Nah, namanya Jalut. Goliat. Jalut, Raja Jalut. Terjadi perang dahsyat, nyebrang sungai. Kata Tolut, hei pasukanku, kalian jangan minum minum di sungai ini. Tapi banyak yang durhaka minum, sehingga yang ikut cuma sedikit akhirnya. Wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak golongan yang sedikit dimenangkan oleh Allah. Terjadi pertempuran dahsyat dan Jalut, raksasa gede, berhasil dibunuh oleh siapa? Nah, Nabi Dawud maksud saya. Yang bunuh Jalut siapa? Wa qatala Dawudu Jaluta. Sing mateni Jalut Nabi Dawud. Nabi Dawud waktu itu masih kecil ikut perang. Bukan kecil, bocah ya, remaja begitu. Dan Nabi Dawud berhasil membunuh Jalut, raksasa gede gumang.
Akhirnya dalam riwayat Nabi Dawud dipek mantu sama Tolut, Raja Tolut tadi itu. Nyambung ya? Biyen paling kayak puzzle ngono, ngerabang-ngerabang ngono. Saiki rodok nyambung saiki. Akhirnya apa yang terjadi? Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Nah, Tolut mati, Nabi Dawud diangkat jadi raja. Makanya orang Yahudi nyebut King David. Ini Raja Dawud. Nah, Nabi Dawud hebat. Nabi Dawud wafat diganti putranya. Namanya siapa? Hah? Nabi Sulaiman. Wah, ini kebanggaannya orang Bani Israel. Nabi Sulaiman Nabi umat Islam. Di antara buktinya adalah Nabi Ibrahim bangun masjid. Masjid apa? Masjidil Haram, Ka'bah sampai detik ini diwarisi umat Islam. Berarti agamanya Nabi Ibrahim apa? Islam. Maka na Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifan muslima. Nabi Ibrahim itu tidak Yahudi, Nabi Ibrahim itu tidak Nasrani, tetapi Nabi Ibrahim itu Muslim, Hanif. Begitu juga dengan anaknya Ishak, begitu juga dengan cucunya, siapa namanya tadi? Yakub. Yakub bangun Masjidil Aqsa. Saya mau tanya, agamane Nabi Yakub be agamane Nabi Ibrahim podo apa ndak? Ya podo. Berarti Aqsa sama Ka'bah ini podo-podo peninggalane Nabi nih wong Islam. Kembali ke materi ya. Nabi Sulaiman baru membesarkan Masjidil Aqsa. Dibangun gede wah. Versinya umat Islam sing dibangun Nabi Sulaiman Masjidil Aqsa, itu versinya umat Islam. Nek versinya wong Yahudi mbek wong Nasrani sing dibangun Nabi Sulaiman apa jenenge? Solomon's Temple. Nek basa Indonesia Haikal Sulaiman atau kuil Sulaiman. Wong ahli kitab ngarani Haikal Sulaiman, wong Islam ngarani apa? Masjidil Aqsa. Kita menamainya seperti Islam, Al-Qur'an menamainya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Islam menamainya seperti Al-Quran menamainya. Apa tadi? Masjidil Aqsa. Surat apa tadi? Surat Al-Isra ayat yang pertama. Oke ya? Nabi Sulaiman bangun digedekno. Yang mana dulu mbah buyutnya siapa namanya? Yakub bangun. Ini versi yang luwih gede wah. Terus pada abad 8 sebelum Masehi, perhatikan 8 abad, 800 tahun kurang lebih sebelum kelahirannya Nabi Isa, datang bangsa Asyur menghantam Bani Israel. Entek, Bani Israel ludes, mereka lari semuanya dibantai sama kaum Asyuriyin ya, sehingga mereka terpecah-pecah enggak karu-karuan. Sampai akhirnya ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kemudian datang silih berganti. Ini Masjidil Aqsa, meskipun bangsa Asyuriyin datang, bangsa Asyur, bangsa Asyur datang, tapi mereka tidak merobohkan apa tadi? Masjidil Aqsa. Menurut orang Yahudi adalah apa tadi? Haikal Sulaiman. Kita ikut agama kita aja, Masjidil Aqsa. Enggak diapa-apakan, tetap kokoh. Sampai pada tahun, perhatikan, 586 sebelum Masehi. 586 sebelum Nabi Isa lahir. Datang bangsa Babilonia. Babilonia di mana? Hah? Dalam? Iya, di Irak, Mesopotamia. Di Irak, betul. Ya tadi kelahirannya Nabi siapa tadi? Ibrahim. Makanya dalam sejarah Irak itu tidak pernah cocok sama Yahudi. Sejak zamannya Saddam Hussein kirim rudal dari Irak. Ya. Kembali ke materi. Sampai mana tadi? 586 sebelum Nabi Isa lahir. Betul ya?
Datang bangsa Babilonia. Lah ini bangsa Babilonia ini sadis luar biasa. Maka ini Masjidil Aqsa yang dibangun oleh siapa tadi? Nabi Sulaiman toh. Kan Nabi Sulaiman tadi. Pertama dibangun Nabi Yakub, betul? Terus dibangun sama Nabi siapa? Sulaiman. Terus berlalu ratusan tahun, Pak, ini, Pak. Terus tahun 586 sebelum Masehi datang bangsa Babilonia, maka dihantamlah Masjidil Aqsa, dihancurkan. Ya, menurut versinya Yahudi, Haikal Sulaiman dihancurkan. Menurut wong Islam, Masjidil Aqsa dihancurkan sama Babilonia tadi itu. Dan orang-orang keturunan Bani Israel dihabisi dari tanah Yerusalem, diusir semuanya. Sehingga resmi tahun 586 sebelum Masehi, tanah Palestina dikuasai bangsa Babilonia. Kemudian beberapa tahun berikutnya, tahun 536 sampai tahun, tahun 513 sampai 536, bangsa Israel kembali. Ya, mereka berhasil kembali ke Palestina dan membangun bait suci yang kedua. Maksudnya Haikal Sulaiman tadi yang dihancurkan dibangun lagi. Bait suci yang kedua. Zaman ini terus berlangsung sampai akhirnya terjadi invasi Romawi. Nah, perhatikan. Romawi menginvasi tanah Syam, sehingga tanah Palestina dikuasai Romawi. Nah, ini pun Bani Israel berusaha balik lagi, terhantam, nggak bisa masuk, nggak pernah menguasai lagi sampai pada tahun 132 Masehi. 132 Masehi mereka mengadakan pemberontakan dan nggak berhasil, tetap dikuasai Romawi Raya. Sampai perhatikan, sampai Nabi lahir. Nah, sudah mulai Nabi Muhammad nih. Nanti Nabi Muhammad tak cerita ini sampai 2023. Insya Allah cukup waktunya. Tidak cukup lah ya. Akhirnya tahun 132 sampai Rasulullah lahir, versi Islam 1 Hijriah. Ya, versi Islam kok 1 Hijriah. Tahun gajah ya. Berarti 13 tahun sebelum 1 Hijriah kan gitu nggih. Oh, enggak juga ya, 53 tahun. Ya, 53 tahun sebelum 1 Hijriah. Intinya ikhwatal iman, ada kaisar namanya Kaisar Heraklius. Ini kaisar kan sezaman sama siapa? Kaisar ini sezaman sama siapa? Sezaman sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun 628. Tahun 628 itu Nabi sudah lahir, Nabi sudah di Madinah. Ya, Nabi 628. Rasulullah wafat itu 11 Hijriah atau 632 Masehi. Saya ulangi. Rasulullah wafat tahun berapa? 11 Hijriah. Bertepatan dengan kurang lebih 632 Masehi. Sedangkan Heraklius ya pada tahun 628 Masehi memerintahkan pembantaian luar biasa, seluruh orang Yahudi disingkirkan dari Yerusalem sehingga Palestina dikuasai orang Kristen. Karena Romawi pada waktu itu sudah agamanya Kristen. Ya, perhatikan, dikuasai Heraklius, seluruh orang Yahudi dibasmi di situ. Dan perhatikan, panjenengan ngerti Qubatus Sohro. Kalau jenengan lihat Masjidil Aqsa, terus ada di tengah masjid, atasnya itu ada kubah berwarna emas, kuning, tahu nggih? Itu di dalamnya itu ada batu yang dimuliakan orang Yahudi. Di dalamnya itu ada batu yang dimuliakan orang Yahudi. Di tempat itu sama orang-orang Nasrani Kristen dibuangi kotoran. Pembalut wanita, kotoran, semua kotoran taruh situ. Untuk tujuannya menghinakan orang Yahudi, karena orang Yahudi memuliakan tempat itu. Terus berlanjut, orang Yahudi tidak punya tempat sama sekali di Palestina.
Semenjak zaman ratusan tahun yang sebelum ini bahkan. Ya, jauh. Nggak punya tempat sama sekali. Kemudian pada tahun 636. Saya ulangi. 636. Bertepatan pada 16 Hijriah. Ayo dihitung. Rasulullah wafat tahun 11 Hijriah. Abu Bakar wafat tahun 13 Hijriah. Betul tak? Betul? 13 Hijriah. Kemudian 16 Hijriah Umar bin Khattab sudah berhasil menaklukkan tanah Palestina. Berarti 3 tahun pemerintahnya siapa? Umar bin Khattab. Ya, bertepatan tahun 636 Masehi. Saya ulangi, 636 Masehi, tanah Palestina dibebaskan Umar bin Khattab sebagai khalifah. Panglimanya namanya Abu Ubaidah ibnul Jarrah. 16 Hijriah atau 636 Hijriah. Sehingga tanah Palestina menjadi milik kaum muslimin pada tahun itu. Umar bin Khattab dari Madinah berangkat ke Yerusalem, ke Baitul Maqdis. Sampai di sana, perhatikan. Sampai di sana Umar bin Khattab, ya di sana terjadi perjanjian antara komunitas Nasrani, ada perjanjian Umayyah bahwa ahli kitab bebas menjalankan agamanya, tidak diganggu. Mereka kalau ke gereja Makam Kudus dibolehkan sama Umar, mereka tidak boleh diganggu. Ada perjanjiannya itu dan Umar teken itu. Kemudian Umar memasuki Masjidil Aqsa. Ustadz, Masjidil Aqsa itu yang mana? Karena saya itu seringkali, bukan diprotes ya, ditanyai sama orang. Ustadz, kok jenengan kalau nampilkan Masjidil Aqsa kok seringkali yang jenengan pos itu yang warna kuning itu? Bukankah itu Qubatus Sokhra, bukan Masjidil Aqsa Ustadz? Sing bener sing endi? Nah, saya jelaskan sekarang. Jenengan kalau pernah lihat gambar Masjidil Aqsa itu kan komplek kotak begini toh. Komplek kotak begini. Sekarang browsing gak apa-apa tanda ini ya. Kotak begini kan. Di tengah-tengah lah kotak ini semuanya terhitung Masjidil Aqsa. Nah, gitu kan? Yang kuning itu di zamannya Umar belum ada. Yang tengah-tengah kuning itu loh, di zamannya Umar belum ada. Maka Umar ketika ada di bukit itu, di komplek kotak itu, Umar bersama tabi'in yang dulunya agamanya Yahudi. Namanya Ka'ab al-Akhbar. Yahudi masuk Islam. Maka Umar tanya ke Ka'ab al-Akhbar, wahai Ka'ab, ini kalau kita membangun Masjidil Aqsa, kita taruh di sebelah mana ini? Perhatikan? Kita taruh sebelah mana ini Masjidil Aqsa? Kata Ka'ab al-Akhbar, mantan Yahudi ini mengatakan, wahai Amirul Mukminin, kita bangun saja Masjidil Aqsa, di belakangnya Qubatus Sokhra yang sekarang warna kuning itu, di belakangnya. Kata Umar, enggak. Kamu masih terselipkan ajaran-ajaran Yahudimu dulu. Enggak mau Umar, karena kalau di belakang Qubatus Sokhra, berarti di situ kalau sholat menghadap ke batu. Bisa dipahami enggak? Padahal batu itu diagungkan oleh orang Yahudi. Maka Umar pindah ke depannya yang warna kuning itu. Sampai di sini paham? Makanya jenengan kalau lihat kotak itu, yang tengah ada kubah kuning, yang di depannya itu dulu dibangun, yang depannya itu yang dipilih oleh Umar bin Khattab untuk jadi masjid. Meskipun secara area semuanya Masjidil Aqsa, termasuk yang kuning itu juga bagian dari Masjidil Aqsa, cuma saking luasnya imamnya taruh di depan. Gitu nggih? Sejak itulah kaum muslimin sholat di Masjidil Aqsa. Rasulullah sudah pernah ke Al-Aqsa. Sudah pernah. Meskipun belum ditaklukkan, dikuasai tentara Romawi. Berdasarkan surat Asy-Syura ayat 1. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang memberangkatkan malam hari nabinya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa
yang kita berkati di sekelilingnya. Padahal pada waktu itu Masjidil Aqsa belum dikuasai kaum muslimin. Padahal masih dikuasai oleh Heraklius atau Romawi. Bisa dipahami Kristen. Baru terlaksananya di zaman Umar tersebut. Zaman berlalu, Khulafaur Rasyidin di bawah naungan Khulafaur Rasyidin aman, Palestina nggak ada masalah. Orang Kristen boleh ke gereja, orang Yahudi boleh ke sinagog. Nggak ada masalah, damai. Ada perjanjiannya Umar bin Khattab di situ. Ahli kitab boleh untuk melaksanakan tata cara ibadah mereka masing-masing. Yang mana sebelumnya terjadi pukul-pukulan. Nasrani menang, Nasrani menghantam Yahudi. Yahudi menang, menghantam Nasrani. Tapi ketika Islam datang, Nasrani boleh. Karena di sana ada namanya gereja makam kudus. Gereja yang diklaim tempat dimakamkannya Yesus sebelum dinaikkan ke langit. Menurut versi mereka. Tempatnya dekat Masjidil Aqsa. Saya pernah ada di depannya masjid itu. Gereja situ. Di depan gereja itu, di depannya ada masjidnya Umar bin Khattab. Saman kok apa Ustaz? Aku serono ping papat dadi iso cerita. Kembali ke materi. Sampai mana tadi? Diberi kebebasan, Pak. Terus berlanjut, ganti dinasti Khulafaur Rasyidin, ganti dinasti Umayyah. Di zamannya Khalifah Abdul Malik bin Marwan, di zamannya Khalifah, di zamannya Abdul Malik bin Marwan, dibangunlah Qubatus Sokhra yang warna emas itu, dibangun, baru dibangun itu, baru ada, dulu gak ada. Setelah itu di zamannya Abdul Malik bin Marwan, depannya yang dipakai sholat di zamannya Umar tadi, dibangunkan Masjid Al-Qibli. Lah, sampai sekarang dua-duanya ada. Sehingga sekarang kalau panjenengan lihat komplek Masjidil Aqsa, di tengah-tengah ada kubah warna kuning, itu dibangun di zaman dinasti Umayyah. Khalifahnya namanya Abdul Malik. Khalifahnya bernama Abdul Malik bin Marwan. Sedangkan depannya yang sekarang dipakai sholat, inti Masjidil Aqsa, yang ada imamnya, itu dibangun di zaman anaknya Abdul Malik, yaitu Al-Walid bin Abdul Malik. Sampai sekarang masih ada itu. Detik ini masih ada. Yang depan yang dipakai sholat, yang kubahnya warna hitam agak ungu-ungu itu. Sedangkan yang di tengah masjid yang ada Qubatus Sokhra. Dan semuanya namanya Masjidil Aqsa. Zaman dinasti Umayyah terus berlanjut. Sampai dinasti Khulafaur Rasyidin habis, Umayyah habis, diganti dinasti Abbasiyah, kekhalifahan Bani Abbasiyah. Terus sampai nanti pada tahun sampai nanti pada tahun 1099. Pada tahun 1009, tadi kan zamannya Umar kan ditaklukkan 636. Ratusan tahun berikutnya berganti kekhilafahan, berganti silih berganti sampai 1905 di Eropa yang menjadi paus namanya Paus Urbanus II. Paus Urbanus II ini mendeklarasikan perang salib. Sehingga pasukan Eropa semuanya berangkat menuju tanah Palestina, menghantam negeri Islam. Sehingga negeri Islam lepas pada tahun 1099. Pada tahun 1099 Masjidil Aqsa lepas dari kaum muslimin. Sampai-sampai sebagian dari Masjidil Aqsa dijadikan kandang kuda-kudanya Bani atau orang-orang Kristen tentara salib itu. Saya melihat sendiri itu di tiang-tiangnya itu masih ada bolong-bolongnya. Kata pemandu kita, ini dulu dijadikan tentara salib untuk kandang kudanya. Satu bagian dari Masjidil Aqsa di Mushola Marwani dipakai kandang kuda-kudanya tentara salib. 1099 dikuasai tentara salib, terus ratusan tahun. Sampai tahun 1187. Sampai tahun 1187, berarti ratusan tahun sudah, 100 tahun lebih. 100 tahun lebih kurang lebih ya. Enggak sampai. Karena 1099 sampai 1000
187, enggak sampai 100 ya. Enggak sampai. Dikembalikan sama Salahuddin Al-Ayyubi dengan perang yang sangat dahsyat namanya perang Hittin. Baitul Maqdis kembali ke pangkuan kaum muslimin di bawah dinasti Ayyubiyah. Di bawah dinasti Ayyubiyah. Tapi tentara salib masih ada di Syam sampai akhirnya pada tahun 1291 melalui dinasti Mamalik sanggup menghilangkan unsur-unsur tentara salib. Sehingga pada tahun 1291 Masehi tanah Syam kembali ke wilayah Islam. Sampai tahun 1050 17 masih Islam. Ganti kekhalifahan Turki Utsmani. Dari 1517 sampai 1900 awal-awal mulailah Inggris menjajah Palestina. Saya ulangi ya. Jadi kesimpulannya nih, kesimpulannya. 636 dikuasai kaum muslimin, zamannya kekhalifahan Rasyidin ya. Terus berlanjut sampai 1099 dikuasai tentara salib. Berarti kan panjang itu kan, ratusan tahun. Kemudian tahun 1187 diambil alih oleh Salahuddin Al-Ayyubi, balik ke wilayah Islam. Perhatikan, dari 1187 Masehi sampai 1900 kemarin, 1900 awal-awal baru Inggris menjajah tanah Palestina. Berarti berabad-abad, sejak zamannya Khulafa, sejak zamannya Umar bin Khattab sampai zamannya jatuhnya Turki Utsmani. Dikuasai kaum muslimin, cuma ada jeda kurang lebih 100 tahun tadi dikuasai tentara apa? Salib. Nah, ini kisah terakhir. Kemudian ikhwatal iman, Turki Utsmani itu mulai melemah karena kalah perang. Karena kalah perang dunia pertama. Karena Turki Utsmani kalah perang, dan memang sebelumnya ada deklarasi Balfour. Ya, intinya orang Inggris akan menyediakan tempat bagi orang Yahudi di tanah Palestina. Orang Eropa pengen selesai urusannya sama orang Yahudi, nggak mau direpoti orang Yahudi lagi. Apalagi nanti terjadi Holocaust itu kan, Jerman. Akhirnya kata Inggris, wis tak gekno tempat saja di mana? Di Palestina. Tapi belum. Itu mek rencana tok. Makanya disebut dengan apa namanya? Disebut dengan deklarasi Balfour itu. Ya. Oke. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, tepatnya pada tahun 1917. Inggris mengeluarkan deklarasi Balfour yang berisi dukungan berdirinya negara Yahudi di Palestina. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, pada tahun 1920 resmi Palestina dijajah Inggris. 1920 Palestina resmi dijajah Inggris. Karena kekalahan Turki Utsmani tidak bisa mengayomi Palestina. 1920 itu mulai pengungsi Yahudi dari Eropa masuk Palestina, masuk dikit-dikit masuk. Sampai puncaknya pada tahun 1941. Sampai 1945. Terjadi pembantaian orang-orang Yahudi di Eropa yang dilakukan oleh siapa? Hitler, Jerman, Nazi itu antai kabeh wong Yahudi. Wah, ini kesempatan untuk memuluskan proyek Zionisme. Jadi memang ini merugikan tapi menguntungkan bagi Zionisme. Ini dijadikan alat untuk Zionisme supaya orang Yahudi mau balik lagi ke tanah Palestina. Maka mereka berbondong-bondong, wajahnya kurus-kurus, kering kerontan, kayak wong gak keurus. Sama lihat itu dokumentasinya itu. Karena di Eropa gak punya tempat, dianiaya, kurus-kurus, kering kerontan, matanya cekong-cekong. Kasihan banget. Tapi kok jengkel hati lama-lama ternyata ya.
Mereka datang ke tanah Palestina. Ada spanduk mengatakan, Jerman telah menghancurkan kami, maka kami berharap negara Palestina mau menampung kami. Palestina khair, ditampung. Meskipun Palestina di bawah penjajahan apa tadi? Inggris, ditampung. Singkat kata, Pak, ya memang Inggris memang dukung ini sih, siapa namanya, orang-orang Yahudi ini dan gerakan Zionisme tadi itu. Akhirnya singkatnya tahun 948, 3 tahun setelah Indonesia merdeka. Makanya duluan Indonesia 1945 berdiri negara Indonesia. Di sana masih Palestina. Karena dengan dalil di antara yang mendukung kemerdekaan Indonesia adalah siapa? Mesir dan ulama Palestina yang terkenal itu. Bahkan Indonesia ini punya utang sejarah loh sama Palestina. Sebelum Israel berdiri. Tahun 1948 mendeklarasikan berdirinya negara baru, namanya negara Israel. Ini terjadi pembantaian luar biasa. Dulur-dulur kita yang Palestina dibunuhi, terjadi genosida, terjadi pengusiran massal. Maka negara Arab kanan kiri nggak terima. Mesir nggak terima, Jordania nggak terima, Suriah nggak terima, terjadi perang. Dahsyat, kalah, keok. Sing keok siapa? Mesir, Jordania, satunya seperti tadi? Lebanon, kemudian Suriah kalah. Padahal mereka gabungan sudah kalah itu, nggak mampu, ya. Ini peristiwa Nakba, orang Palestina dibunuh, terusir dari kampung halamannya dan seterusnya. Kemudian ya bahkan setelah itu terjadi perjanjian damai dan akhirnya bangsa Arab mau tidak mau ya menghadapi bahwa entitas Yahudi itu nyata, nggak bisa dipungkiri lagi, sudah jadi, perang pun kalah. Terus kok itu ketika menguasai terjadi pembantaian luar biasa di mana-mana. Mereka berdiri negara namanya negara Israel. Beberapa menit diumumkan langsung Amerika Serikat mendukung, menyetujui, mengakui, membiayai, membackup negara baru namanya Israel. Inggris pun demikian. Sejak itu kaum muslimin dibunuhi. Sampai singkat kata terjadi lagi perang antara Arab dan Israel. Tapi kalah lagi. Gak bisa balas. Silih berganti perang, lama kalau dijelaskan, mungkin ada waktu khusus karena ini waktunya mepet, sampai akhirnya sampai sekarang ini. Ya, tahun 2023 kaum muslimin yang ada di Palestina terpecah jadi 2 wilayah. Sudah kecil terpecah bisa. Ya, tepi barat dan nempel dikit, nyempil begitu di bagian barat. Dan nyempil ke Mesir dikit, namanya apa? Gaza. Yang tepi barat dikuasai otoritas Al-Fatah, Mahmud Abbas jadi presidennya. Sedangkan yang di Gaza dikuasai Hamas. Dan sekarang yang terjadi konflik di mana? Di yang Gazanya, bukan di tepi baratnya. Meskipun ini bukan berarti kalau nggak dikatakan nggak ada konflik terus aman, enggak. Meskipun di tempat barat pun tetap terjadi blokade, terjadi kedoliman dan seterusnya. Tapi yang paling sekarang eskalasinya sangat dahsyat ya yang terjadi di mana? Di Gaza itu. Nah, banyak kaum muslimin yang terbunuh di situ. Ya kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala menolong saudara-saudara kita di Palestina dan semoga para mujahidin diikhlaskan oleh Allah, dikokohkan kakinya, dijaga oleh Allah agar tidak tergelincir dari kesalahan dan semoga Allah memenangkan mereka atas musuh-musuhnya. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.